Kontroversi relaksasi sekolah tatap muka masih terus mengemuka. Orang tua tentu menjadi pihak yang paling dilematis. Ada yang mendukung, namun tak sedikit pula yang cemas. Sebagai wali murid, Rani Sherly mengaku masih berat jika harus melepas sang buah hati kembali bersekolah tatap muka. Namun, jika kebijakan ini tetap berjalan, ibu dua anak ini berharap pihak sekolah akan memfasilitasi pemeriksaan bagi siswa dan pengajar secara berkala. Skenario yang mungkin bisa yang kita harapkan lah ya, itu ya pembatasan ya, pastinya pembatasan, sistem shifting, dan di setiap sistem shifting itu harus ada kayak penyemprotan disinfektan sih kita maunya gitu. Jadi benar-benar aman, nggak cuman menjaga jarak, tidak cuman sistem shifting masuknya cuman bergantian, nggak cuma itu, tapi benar-benar di setiap jeda itu ada penyemprotan disinfektan, benar-benar misnya itu pengajarnya tuh harus rutin pemeriksaan, mungkin rapid atau ya baiknya swab sih, cuman dari sekolah memprovide-nya seperti apa, sama mungkin anak-anaknya juga kali ya, kita sama-sama saling menjaga lah gitu. Mungkin setiap berapa lama anak-anaknya kita rutinin untuk pemeriksaan kayak gitu. Sejumlah sekolah pun mulai menyusun skema teknis jelang pembelajaran tatap muka ini. Sekolah Lazuardi salah satunya. Tak hanya mempersiapkan dan mereview protokol kesehatan, sekolah swasta di kawasan Depok ini juga telah mempersiapkan sejumlah skema pembelajaran. Meliputi pembatasan kapasitas kelas, sistem shifting atau pembagian waktu belajar, sekaligus skema pembelajaran blended learning atau kombinasi aktivitas belajar daring dan tatap muka. Ya, yang pertama protokol kesehatan, tentu saja dari mulai hal-hal yang udah umum dilakukan sekarang, pemeriksaan suhu, cuci tangan gitu ya, pembiasaan hidup sehat. Nah, terus juga ada pembatasan pastinya gitu. Berapa anak sih yang boleh ada di kelas gitu. Kalau dari pemerintah boleh 50%, tapi kita akan assess nanti. Kira-kira 50% itu untuk grade mana nih? Kalau untuk anak TK atau anak SD bisa jadi 50% itu sesuatu yang cukup crowded, karena protokol kesehatan seperti itu kami sudah terapkan dari awal tahun kemarin di semester 1, dan nantinya bisa jadi akan semakin ketat ketika memang anak-anak sudah kembali ke sekolah, karena kita berusaha bagaimanapun caranya supaya kita tetap terjaga semuanya. Dalam waktu dekat, pihak sekolah juga akan menyebarkan formulir persetujuan bagi orang tua untuk mengizinkan anaknya bersekolah tatap muka. Salah satu ketentuannya, wali murid tidak akan menuntut pihak sekolah terkait resiko yang muncul akibat COVID-19. Pihak sekolah juga telah mempersiapkan skenario penanganan jika ditemukan kasus positif COVID-19 di lingkungan sekolah. Kita punya namanya indemnity form untuk orang tua, itu perjanjian dengan sekolah juga. Di mana ketika orang tua mengirimkan anaknya ke sekolah dengan segala resiko, tentu saja kita akan sama-sama bekerja sama untuk memastikan kedua belah pihak itu sudah saling menjaga gitu. Nah, jadi kalau sampai nauzubillahi min dzalik ya, ada yang terjadi, ada kasus, yang pertama kami akan lakukan kontak tracing pastinya. Kontak tracing dan sesuai dengan pedoman dari pemerintah, pembersihan selama 3-4 hari secara menyeluruh, sekolah ditutup. Lalu nanti usaha-usaha yang dilakukan sesuai dengan protokol dan prosedur yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu, dan WHO. Sementara itu, temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI di 48 sekolah di 21 kabupaten kota menunjukkan mayoritas sekolah belum siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. KPAI juga tak sepakat jika beban penyiapan infrastruktur pembelajaran tatap muka hanya dibebankan kepada pemerintah daerah saja. Di 48 sekolah, ternyata sekolah yang sangat siap hanya 2. Lalu yang siap, kategori siap itu nilainya 60-80, yang sangat siap itu 80-100. Yang sangat siap hanya 2, yang siap ada 5. Sementara 41 lainnya belum siap. Jadi Mbak, dari 48 sekolah yang kami datangi, kami punya daftar periksa. Salah satu daftar periksa kami adalah protokol kesehatan. Di mana protokol atau SOP selama adaptasi kebiasaan baru di sekolah, itu ada 15.
Nah, dari 15 ini, kami lihat apakah sekolah punya. Ternyata rata-rata sekolah hanya punya 3. Ada 2 sekolah yang memiliki lengkap 15. Misalnya SMK Negeri 11 Kota Bandung. Ibarat pertaruhan, kebijakan relaksasi sekolah tatap muka harus mengedepankan aspek keselamatan dan kehati-hatian. Pengawasan sekaligus sanksi tegas atas pelanggaran protokol kesehatan juga menjadi syarat mutlak untuk menjamin keamanan bagi semua. Meladia Rahma, Endra Rizaldi, Jakarta.